mau ngomongin keluarga. Puan ini, nama Puan Maharani itu setahu aku nggak Puan Maharani, ada nama panjangnya ya, karena cucu-cucunya Bung Karno ini pasti namanya itu maknanya dalam banget dan panjang, ya kan? Banyak juga diambil dari Sanskrit ya. Nama Puan Maharani itu panjangnya apa? Puan Maharani Naksyatra Kusala Devi. Wow, sampai orang Malaysia ya, saya terdengarnya ya Mbak. Ya. Artinya apa tuh, Mbak? Putri yang turun dari kayangan. Karena setiap nama itu kan katanya harus ada artinya. Tadi Mbak Puan arti nama bagus sekali. Kalau Melani itu nggak kalah bagus loh. Melani mendambakan laki-laki Nigeria. Oh jadi sekarang maksudnya belum puas gitu main sekarang ya? Ya kan itu singkatan-singkatan. Ya. Oke, sekarang orang itu banyak lihat Puan Maharani itu pasti dengan politik atau menemani sang ibu. Padahal sesungguhnya seorang Puan Maharani adalah seorang ibu dari 2 anak yang lutu banget gitu. Ya kan? Nah, Puan di keluarga itu juga sebenarnya beberapa tahun yang silam aku ngobrol sama Puan tuh sama sekali nggak tertarik sama politik, nggak mau. Tapi saya ingat Puan bercerita bahwa almarhum Pak Taufik Kemas sang ayah mengatakan this is your destiny gitu ya Bu. Apa sih momen apa yang membuat seorang Puan yang tadinya anti politik, I think it was 10 years ago, tapi sekarang benar-benar udah nyemplung di politik? Ya semuanya itu mungkin ada titik baliknya. Titik baliknya itu saat kemudian saya merasa bahwa sudah waktunya setelah ya hidup secara pribadi saya selesai sekolah, menikah, punya anak, selesailah menurut saya. Kemudian saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh founding father yang kebetulan kakek saya Bung Karno dalam memerdekakan Republik ini kemudian diteruskan oleh ibu bapak saya. Kemudian saya berpikir Republik ini harus lebih baik, bukan hanya karena dulu kita bisa, tapi karena kedepannya kita yang muda-muda ini harus punya tanggung jawab dalam membuat bangsa ini lebih baik. Ya, Puan kan bisa dianggap anak kemarin sore, ya. Harus menghadapi para politisi. Bukannya anaknya Ibu Megawati. Kemarin sore itu istilah. Anak baru kemarin sore. Masih bayi dong. Kemarin sore itu yang jelas dong. Gimana? Kalau Mbak Puan tuh anak kemarin sore, artinya anak yang baru aja. Kalau kamu kan anak kemarin sore, anak Honda kalau lo. Balik dulu. Lagi asik dengar cerita Mbak Puan nih. Jadi saya pernah dengar Puan bercerita bahwa yang harus dihadapi itu teman-teman papa mamanya. Jadi paling nggak panggilnya Om, gitu kan. Sebagai anak kemarin sore harus berhadapan dengan para politisi senior dan jangan lupa perempuan pula. Gimana tuh Bu? Ya alhamdulillah dari dulu memang dari 15 tahun yang lalu saya udah ikut sebagai anak perempuan paling kecil yang ada di rumah. Daripada bengong-bengong di rumah, saya ikutlah orang tua saya pergi-pergi ketemu dengan teman-teman politiknya yang hari ini alhamdulillah menjadi ketua umum partai, kemudian bahkan ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi wakil presiden, dan itu satu pengalaman yang mungkin buat saya ada satu pengalaman yang tidak didapat oleh orang lain. Jadi saya belajar langsung, saya melihat langsung, saya mendengar langsung. Hari ini saya bisa memanggil mereka dengan nama Om kalau lagi di ruangan tertutup, itu bukan suatu hal yang dilakukan hanya dalam waktu sebulan 2 bulan atau seminggu 2 minggu, tapi perjalanan ini sudah dilakukan 10 bahkan 15 tahun yang lalu. Kalau di partai panggil Om juga atau di rapat fraksi atau enggak? Pribadi saya panggil Om, tapi dalam rapat saya selalu panggil Bapak atau Ibu. Dan kemudian jalan alhamdulillah dibukakan oleh ibu bapak saya untuk mengenal mereka secara pribadi, karena itu mereka tidak pernah keberatan saya panggil Om atau Tante. Dan alhamdulillah hari ini Om dan Tante saya atau ibu bapak saya yang kalau kita lihat di media nasional itu ada di kancah nasional, sekarang kalau satu meja dengan saya sebagai orang politik, kita partner politik yang bicara politik sejajar. Dan alhamdulillah satu-satunya perempuan, satu-satunya yang paling muda di antara Om dan Tante saya, tapi ya itulah mungkin yang saya bisa dapatkan. Tidak ada yang bisa memanggil mereka Om dan Tante kecuali saya. Tapi kalau menurut saya itu masih hal biasa. Maaf sekali Mbak Puan memanggil Om kepada kerabat-kerabat dari ayah ibunya. Saya lebih luar biasa hidup saya. Anak saya si Chloe itu manggil saya Om. Mbak Puan, tapi kan mau nanya deh Mbak Puan, kan dengan semuanya itu ada terbebani nggak sih? Iya. Ini semua pekerjaan itu harus dijalani pakai hati. Saya menikmati ada di sini, di posisi ini, dan saya menikmati bahwa
di posisi ini saya bisa bertemu dengan rakyat, saya bisa berbincang dengan rakyat, saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, dan kesempatan ini adalah satu kesempatan yang bagus sekali dan merupakan suatu pengalaman yang harus saya jalani supaya saya lebih mawas diri bahwa yaitu pemimpin tanpa rakyat bukan siapa-siapa dan kita harus selalu bersama rakyat. Puan kan lebih banyak dilihat dengan dunia politiknya. Padahal Puan Maharani ini adalah seorang ibu dari 2 anak yang lucu-lucu. Tadi saya bilang seorang yang paling tua yang perempuan ya. Yeah. Perempuan dan laki-laki, coba kita lihat. Tuh, udah gede ya Mbak? Iya. Anaknya happy family. Yang perempuan 15, yang lagi 14. Yang perempuan 15, yang cowok 14 beda setahun semua. Iya. Aku ya. Berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Mau jalan 13 kakak? 13 itu umurnya masih sisanya sih. Hei, jangan pada sorak-sorakin dong, berarti mana kecil aja lu semuanya. Namanya siapa? Namanya tahu. Yang perempuan Diah Pikatan, yang laki-laki Prabadi Wangkara. Dipanggilnya Pinka sama Prada. Pinka dan Prada. Kira ada yang tertarik ke politik juga nggak? Belum ada, belum kelihatan, tapi mereka sudah paham sekali dunia neneknya, dunia ibunya, karena mereka suka kami libatkan dan ikutkan dalam kegiatan-kegiatan politik. Oke. Satu boleh kan? Saya penasaran sekali Mbak Puan gini. Aku kadang-kadang kalau ngeliat sekarang kan sosial media tuh crazy. Artinya gila sekali, gila kecepatannya, gila ide-idenya. Bisa satu tiba-tiba lagi heboh apa di busway ada kejadian nggak mau ngasih duduk orang hamil, mereka udah di pet rame bikin sesuatu. Mbak Puan kadang-kadang pernah lihat nggak, pernah nyampe ke Anda nggak? Pada saat orang, maaf sekali, mengolok-olok dalam bentuk anekdot, misalnya dalam joget-jogetan kan kemana ada tuh Pak Jokowi apa segala macam, atau mungkin Ibu Mega pernah jadi mungkin bahan lucu-lucuan gitu ya. Pernah sampai ke Mbak Puan pribadi nggak? Oh iya, sampai. Gimana perasaan kalau kan ada keselnya pasti sebagai sebagai manusia tentu saja kami kesal, kami nggak suka, tapi ini adalah satu dunia yang memang apapun bisa dilakukan, yaitu kalau sekarang kita ribut dengan black campaign, negatif campaign, tapi tetap saja ini semua proses dari reformasi sampai hari ini yang memang harus dijalani dalam satu proses, dalam pendewasaan bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Kalau Jokowi menang, ibu kota itu akan dipindahkan ke dalam hati